Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailiza Hanum dan di samping saya Sekali Cahyati. Kami ingin mengerjakan tugas membuat video materi tentang mawaris, mata pelajaran agama Islam, guru pembimbing Bapak Ismun kelas 12 IPA. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian mawaris. Mawaris adalah hal-hal yang berhubungan dengan warisan. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu faraid. Yang pertama, rukun waris. A. Mawaris. Yang pertama, rukun mawaris. A. Muwaris, yaitu muslim yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang dapat dibagi. B. Mau'urus atau ahli waris, yaitu orang muslim laki-laki dan perempuan yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Yang C. Tirkah atau harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan si mayit yang dapat dipindahkan kepada ahli waris. 2. Hukum pembagian warisan. Mempelajari hukum mawaris atau faraid adalah hukumnya fardu kifayah. Yang B. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Yang pertama, zakat. Yang kedua, pengurusan jenazah. Yang ketiga, hutang. Yang keempat, wasiat. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang pembagian waris. Ahli waris dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu A. Zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan yang sudah ditentukan oleh syarak atau Al-Quran dan Hadis, yaitu sebagai berikut. 1. Ahli waris yang bagiannya 1/2 atau setengah dari harta warisan. Contohnya seperti anak tunggal, cucu perempuan dari anak laki-laki. 2. Ahli waris yang bagiannya 1/4 dari harta warisan, yaitu yang dijelaskan pada Quran An-Nisa ayat 4. Yang ketiga, ahli waris yang bagian harta warisan Yang ketiga, ahli waris yang bagiannya 2/3 dari harta warisan. Yang keempat, ahli waris yang bagiannya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan. Dan yang kelima, ahli waris yang bagiannya 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. B. Asabah. Asabah adalah ahli waris yang bagiannya dari harta warisan yang tidak tertentu. Misalnya, seluruh harta warisan yang jatuh ke tangan karena tidak ada ahli waris zawil furud. Sisa harta warisan setelah diambil oleh zawil furud atau tidak berhak memperoleh bagian pusaka karena harta warisan itu habis dibagikan kepada zawil furud yang berhak menerimanya. Contohnya yaitu 1. Asabah dinafsihi. Asabah dinafsihi adalah ahli waris yang menjadi asabah secara otomatis, bukan karena ditarik oleh ahli waris zawil furud. Seperti asabah diqoribihi adalah ahli waris yang menjadi asabah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu dari asabah dinafsihi. Yang kedua, asabah makhoridi. Asabah makhoridi adalah yang menjadi asabah karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain yang tertentu dari zawil furud. Baiklah, di sini kita akan memasuki D. Hijab, yang berarti rabit atau penghalang bagi ahli waris, yaitu penghalang ahli waris maksudnya untuk menerima harta warisan karena ada ahli yang terdekat atau yang lebih berhak. Contohnya 1. Hijab nuansah adalah hijab yang dapat mengurangi bagian dari harta warisan bagi ahli waris tertentu karena bersama-sama dengan ahli waris tertentu pula. Dan yang kedua, hijab hirman. Apa itu hijab hirman? Hijab hirman adalah hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan haknya. Kenapa kehilangan haknya? Karena atas harta warisan terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau yang lebih berhak. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bagian zawil yang mendapatkan setengah
Yang pertama yaitu anak perempuan tunggal, yang kedua cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan tunggal seibu sebapak, yang keempat saudara perempuan tunggal sebapak, yang kelima suami apabila tidak ada keturunan. Dan selanjutnya yang kedua, yang mendapatkan bagian seperempat. Yang pertama suami apabila ada keturunan, yang kedua istri apabila tidak ada keturunan. Yang ketiga, yang mendapatkan 1/8 itu cuma satu, yaitu istri apabila ada keturunan. Yang keempat, yang mendapatkan 2/3, yang pertama 2 orang anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan apabila tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan yang seibu sebapak. Dan yang keempat, 2 orang saudara perempuan yang sebapak. Selanjutnya, kelima, yang mendapatkan 1/3. Yang pertama, ibu apabila tidak ada ahli waris. Yang kedua, 2 orang saudara seibu sebapak laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, yang mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama, bapak apabila ada ahli waris. Yang kedua, ibu apabila ada ahli waris. Yang ketiga, nenek apabila tidak ada ibu. Yang keempat, seorang saudara seibu. Yang kelima, cucu perempuan apabila jumlah anak perempuan hanya 1. Dan yang terakhir, seorang saudara perempuan sebapak. Baiklah teman-teman, di sini kita berdua akan membahas cara bagaimana pembagian ahli waris. Baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar cara menghitung mawaris. Sekali. Baiklah, ini kita udah dapat hasilnya. Dari mana datang 90? Yaitu 90 adalah bagian suami yang ditinggalkan oleh istri, yaitu pembagiannya adalah 1/4. 1/4 diperoleh 3/12 kali 360. 360 ini adalah harta yang ditinggalkan. Maka hasil dari ini adalah 9 juta. Kemudian Sinaid meninggalkan nenek, yaitu mendapat bagian sebesar 1/6 dan dijumlahkan menjadi 2/12 dikali 360. 360 yaitu harta yang ditinggalkan dan mendapatkan hasil sebesar 60 juta. Kemudian Sinaid meninggalkan anak laki-laki dan mendapat bagian sebesar 1/3 dan hasilnya 4/12 dikali 360 mendapatkan hasil 120. Dari mana dapatnya 220? Yaitu dapat dari hasil dari pertambahan ini dan ini. Kemudian dari berapa dapatnya 3 anak perempuan yang ditinggalkan, yaitu sisa dari ini. Ini disebut asobah. Maka sisa dari 360 dikurang 70 juta, yaitu 90 juta. Dan 90 juta ini dibagi menjadi 3 karena di sini meninggalkan 3 anak perempuan. Yaitu berarti 1 orang anak perempuan mendapatkan sebesar 30 juta. Karena dia meninggalkan 3 anak perempuan yang dikategorikan dengan asobah atau sisa. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan. Semoga teman-teman sekalian mengerti dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di balik keseriusan dalam pembuatan video ini ada insiden yang mengandung ketidakseriusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas Baiklah teman-teman, di sini kita akan mempelajari atau Ada beberapa bukti pencitraan. Kadang bikin aku kesal. Sepertinya sudah selesai tambah kompetisinya video kita ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!